sebab-sebab kenapa kita harus belajar bahasa Arab, begitu ya. Yang pertama, kenapa harus belajar bahasa Arab? Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa? Coba satu, Mbak Tuti jawab. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Kenapa? Penting bagi umat muslim. Karena penting bagi umat muslim. Kenapa kok bahasa Arab itu penting bagi umat muslim? Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu pertama kali, apa wahyu pertama kali? Yang diturunkan di Gua Hiro, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Waktu itu lokasinya di Gua Hiro dengan menggunakan bahasa Arab, ya, karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab. Dan kenapa bahasa Arab? Kenapa bahasa Arab? Ya, karena bahasa Arab itu memiliki kekayaan bahasa yang lebih daripada bahasa-bahasa yang lain. Contoh, misal, ini contoh ya. Misal dalam bahasa Inggris ada he, she, he artinya apa? He. Dia laki-laki. Dan she apa artinya? Dia perempuan. Dan jika disebut dalam bahasa Inggris, jika menyebutkan mereka, itu kan apa bahasa Inggrisnya mereka dalam bahasa Inggris? They, them, gitu kan ya. Jadi he, she, they, ada juga them, ada it, ada this. Cuma begitu bahasa Inggris. Begitupun bahasa Indonesia, tidak sekaya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan, ya kamu itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Kita perempuan, kita laki-laki. Itu kan ya. Kalian tidak sekaya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ada yang namanya domir. Apa domir? Kata ganti. Dan itu ada banyak. Ya. Kata ganti untuk yang hidup beda. Kata ganti untuk benda mati juga beda. Domir, coba kan sudah belajar di sekolah ya. Domir. Huwa, huma, hum, iya. Keilmuan. Nih yang pertama, kenapa harus belajar bahasa Arab? Bisa sambil ditulis. Bahasa
adalah orang-orang dari bangsa Arab seperti siapa? Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu ya. Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi bahasa Arab menjadi bahasa yang digunakan oleh sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, ngaji tapi gak tahu artinya, otomatis kita pahalanya juga berkurang. Itu kalau kita ngerti bahasa Arab, ngerti artinya Al-Quran, itu pahalanya akan berkali-kali lipat daripada yang tidak memahami artinya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi modal menjadi hubungan atau interaksi yang lebih baik dengan orang Arab, sehingga bisa memahami budaya mereka dengan lebih maksimal. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, diturunkan di negara Arab, maka kita harus juga tahu budaya orang Arab. Jika melihat sejarah Arab zaman dulu, itu ada anak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, itu kan ya Nana? Itu sebelum Islam datang. Jadi sebelum Islam datang, itu zaman jahiliyah, benar-benar zaman kebodohan. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup, perzinahan, bebas, tidak apa, homer, apa homer, air minuman keras itu juga bebas minum. Jadi tidak ada aturan waktu itu bangsa Arab. Setelah datangnya Al-Quran Islam, maka budaya orang Arab lambat laun semakin menjadi baik. Jadi Nabi Muhammad datang itu dengan penuh perjuangan, berdakwah, menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan ajaran Islam dengan susah payah, sampai dilempar batu, dilempar kotoran, kan gitu ya. Sampai hijrah ke Madinah juga Nabi Muhammad itu demi menyampaikan agama Islam itu, ya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, alhamdulillah setelah datangnya Al-Quran ini, kita sampai sekarang ini, dari sejak zaman dahulu, sejak masih ada Nabi Muhammad sampai sekarang ini, alhamdulillah sudah mulai bisa hidup dengan lebih baik, begitu ya. Itu yang ketiga. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Karena untuk menjadi modal menjadi hubungan atau interaksi yang lebih baik dengan orang Arab, sehingga bisa memahami budaya orang Arab sekarang dan sama dengan budaya orang Arab dulu yang pada zaman jahiliyah itu. Ya. Kemudian lanjut, bisa meningkatkan kemampuan berpikir secara analitis serta logis. Karena bahasa Arab memiliki tata bahasa dan struktur yang sangat kompleks, kaya. Bahasa Arab itu kaya seperti yang tadi. Dalam hal kata ganti perorangan saja itu kita sudah kaya ya bahasa Arab ya. Tidak seperti bahasa yang lain. Jadi alhamdulillah kita bisa punya kesempatan belajar bahasa Arab yang kaya, sehingga kita bisa memiliki dan meningkatkan kemampuan secara analitis serta logis, karena bahasa Arab memiliki tatanan bahasa dan struktur yang sangat kompleks. Lanjut, kenapa harus belajar bahasa Arab? Untuk apa? Menambah wawasan kita terutama tentang budaya dan adat istiadat masyarakat asli negara Arab. Ya, jadi yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, dengan belajar bahasa Arab kita bisa belajar budaya bangsa Arab, itu namanya. Misal haji dan umrah, ada yang pernah ke Mekah? Ada yang pernah sampai ke Mekah?
untuk membantu memahami sejarah dan perkembangan peradaban Islam. Jadi gak cuma peradaban bangsa Arab, tapi juga peradaban Islam di seluruh dunia juga kita bisa pahami. Lanjut. Iya. Hari ini materinya memang seperti ini ya, jadi bersabar. Lebih mudah untuk memahami dan menghafalkan Al-Quran serta hadis. Tuh, kalau bisa bahasa Arab, kita menghafal Al-Quran itu lebih mudah. Tidak cuma Al-Quran yang dihafalkan, tapi juga menghafalkan hadisnya. Kemudian mendapatkan kemudahan untuk memahami dan menghafalkan doa, sekaligus bisa berfokus pada meresapi apa makna doa yang dipanjatkan. Anak-anakku sekalian kalau doa sholat itu pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Pakai bahasa Arab. Apa doanya? Allahumma firli wali walidayya. Baca itu semua ya? Kalau sholat baca itu semua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ya Allah, kan kalau tahu artinya kita enak ya. Jadi melafalkan doa itu bisa khusyuk. Ya Allah, inilah dosaku serta dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Gitu ya Nas. Tuh mendapat kemudahan memahami doa-doa yang dipanjatkan ketika sholat, beribadah. Jadi kalau berdoa itu jangan pakai bahasa Madura lagi. Belajar pakai bahasa Arab. Dihafalkan itu doa-doa yang berbahasa Arab. Lanjut. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Karena akan mempermudah kita untuk memahami berbagai ilmu, khususnya ilmu agama yang berkaitan dengan bahasa Arab, ilmu nahwu, gitu ya, paham? Silakan sambil ditulis. Ada yang sudah selesai menulis? Ibu lanjut dulu ya. Tulis nanti bisa terakhir. Oh, terakhir. Kenapa harus bisa bahasa Arab? Agar kita lebih khusyuk dalam sholat maupun baca Al-Quran. Begitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita paham bahasa Arab, ketika kita mengaji, kita akan lebih sahdu ngajinya itu lebih khusyuk, lebih tenang, nikmat dalam beribadah. Itu jika kita bisa belajar, bisa memahami bahasa Arab. Lanjut. Dasar-dasar yang berkaitan tentang belajar bahasa Arab. Hadis keutamaan bahasa Arab. Jadi ini ada hadisnya. Nulisnya lanjut nanti ya. Hadis keutamaan bahasa Arab. Tuh. Silakan dibaca bersama-sama artinya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi itu bahasa Arab itu adalah bagian dari agamanya Nabi Muhammad. Apa agamanya Nabi Muhammad yang dibawa? Islam. Jadi jangan sampai ada yang benci agama Islam. Dan jangan sampai ada yang benci bahasa Arab. Harus suka semuanya. Ini kalau sampai kalian benci agama Islam,
Ya, enak. Nah, kalau ada orang yang benci agama Islam, itu berarti apa? Kafir. Ya, jadi harus cinta agama Islam. Sudah, lanjut. Kemudian ini ada juga keutamaan bahasa Arab menurut Ibnu Katsir. Langsung kepada artinya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang demikian itu bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih mengenal dan tidak jauh untuk di manusia. Oleh karena itu, bila yang paling mulia diturunkan Al-Quran kepada Rasul yang paling mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang termulia, bahasa Arab, melalui para malaikat yang paling mulia, Jibril. Ditambah diturunkan pada dataran yang paling mulia di atas muka bumi, tanah Arab, serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia, Ramadan, sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi. jadi menurut Ibnu Katsir ya, bahwa Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab di tanah Arab pada bulan Ramadan. Lanjut. Kemudian hadis tentang anjuran memilih bahasa yang bisa digunakan untuk beribadah dengan benar. Beribadah kita sholat, ngaji kan memakai bahasa Arab ya. Jadi ini ada hadisnya tentang anjuran memilih bahasa. Artinya silakan dibaca. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua engkau mencintai bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa-bahasa surga dan juga bahasa kitab Allah." Jadi nanti nah, bahasa Arab itu menjadi bahasa surga. Jadi penduduk surga itu tidak lagi pakai bahasa Indonesia, bahasa Padang, bahasa Batak, bahasa Malaysia, tidak. Jadi rata semuanya pakai bahasa Arab. Emang bisa Bu? Ya bisa. Kan Allah yang mengundang. Di surga nanti kan tidak ada lapar, tidak ada haus, ya kan? Tidak ada hawa nafsu, tidak ada lapar, haus, tidak ada ngantuk. Jadi kehidupan yang sempurna nanti ketika di surga. Pakai bahasa juga bahasa Arab full, meskipun bangsanya bangsa yang berbeda-beda. Begitu ya. Lanjut. Hadis tentang belajar bahasa Arab bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nih hadisnya. Langsung kita baca artinya ya. Silakan dibaca artinya. Barang siapa yang mempelajari bahasa tersebut maka ia akan menghindar dari nih contoh nih ya, kita haji atau umroh itu meskipun di Arab sudah Islam semua, tapi kan masih ada orang jahat enaknya. Kita kalau paham bahasa Indonesia, paham bahasa Arab, kalau kita pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, kalau ada yang mau nipu, misal
Kemudian kewajiban belajar bahasa Arab menurut Imam Syafi'i. Artinya silakan dibaca. Maka wajib setiap muslim mempelajari bahasa Arab sekuat kemampuannya sehingga dia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan dengannya dia bisa membaca kitab Allah. Coba apa bahasa Arabnya? Iya. Yang ke SMA itu tadi. Apa bahasa Arabnya? Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusannya. Apa bahasa Arabnya? La ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya aku. Kalau yang aku bersaksi, Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Kan iya nah. Kalian nggak tahu apa itu artinya asyhadu an la. Ya, coba baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Apa artinya? Selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau mau masuk Islam, kalau mau login, maka harus baca syahadat. Itu adalah dua kalimat syahadat. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Ya, setiap sholat kan dibaca at-tahiyat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa gak tahu artinya? Jadi paham? Harus tahu minimal syahadat artinya tahu. Masa artinya syahadat saja tidak tahu? Ya. Paham semua? Ada pertanyaan? Sudah selesai. Jadi sekarang ibu kasih waktu untuk menulis. Arab tidak usah langsung ke artinya. Ini sudah. Belum. Silakan tulis. besarin Bu. Sambil nulis ibu buka pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua berarti ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Jawab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Itu salah satu jawabannya.